Nah guys, sekarang kita lanjut ke sesi yang kedua, di mana aku bakalan bahas tentang mitos fakta dan juga informasi unik yang mungkin kalian sebagai mahasiswa di luar jurusan yang ada di Fakultas Keislaman pasti pun juga banyak yang nggak tahu kan. So that's why kita bakalan kulik bareng Reza biar semuanya jelas gitu, apakah ini beneran fakta ataupun mitos. So langsung aja Reza, kita jelasin dari segi ospek nih gitu. Nah menurut kamu gimana kalau ospek di Fakultas Keislaman? Kalau menurutku aspek di Fakultas Keislaman nggak terlalu yang sulit gitu loh. Ribet jadi gitu ya, nggak terlalu ribet. Cuman kalau di Fakultas Keislaman itu kita aspeknya kan materinya pasti tentang biasanya tentang kayak jurusan itu bagaimana. Iya, benar. Tapi di FKIS itu juga ada kayak materi tentang apa ya, sejarah pemikiran Islam gitu. Jadi tokoh-tokoh Islam terdahulu itu juga ada waktu di ospek kayak gitu materi-materinya. Tapi kalau untuk masalah kegiatan fisik nih, menurut kamu berat gak sih kalau di Keislaman? Kalau menurutku enggak sih, lebih berat pas Unif. Oh iya, jadi kalau untuk fakultas jauh lebih rileks ya daripada yang ospek Unif. Iya. Gitu. Kemudian kamu kan juga dulu panitia ospek kan? Iya. Nah, bedanya kalau dulu pas sebelum online sama sekarang online itu menurut kamu lebih gimana? Apa sekarang malah lebih enak online kalau di Fakultas Keislaman? Kalau menurutku sih lebih maksimal yang offline sih. Soalnya kan kita itu bisa apa ya istilahnya memperkenalkan itu lebih kayak lebih maksimal aja gitu loh. Iya. Soalnya kita juga lebih bisa mengenali maba-maba itu kayak gimana. Oh, iya. Harus mengenal kalau Fakultas Keislaman itu harus gini-gini. Nah kalau online kayak gini kan bisa jadi mereka nggak tahu kalau di Fakultas Keislaman itu harus kayak gini-gini gitu. Jadi kayak istilahnya banyak penghambat lah ya. Iya. Gitu. Dan mungkin penyampaian materi juga nggak maksimal gitu nanti. Iya, kalaupun ada materi biasanya kan disampaikan ada materi lewat YouTube. Nah itu beberapa dari mereka bisa jadi nggak melihat. Iya, jadi mereka sih. nggak tahu gitu. Kita nggak tahu kalau mereka serius ngerjain apa enggak. Iya, bener-bener. Jadi kalau emang ini mungkin nggak cuma Fakultas Keislaman ya guys, tapi kalau untuk semua fakultas ospek online itu emang ya vibes-nya beda. Kemudian juga banyak hal-hal atau kegiatan yang emang dirasa kurang maksimal. Tapi ya gimana lagi kan, mesti nggak ada opsi lain kayak gitu. Kemudian ngomongin masalah ospek lagi, katanya kalau untuk maba dulu nih emang wajib asrama ya? Iya, kalau selama menjadi mahasiswa Fakultas Keislaman, baik itu prodi ekonomi syariah ataupun HBS, itu wajib tinggal di asrama. Nah, wajib tinggal di asrama ini dengan enggak, itu selama 2 semester. Jadi semester 1 sama semester 2 itu wajib. Berarti kayak setahun ya? Iya, 1 tahun. Iya. Berarti 1 tahun guys wajib asrama kalau untuk maba ya? Iya, tapi beberapa itu ada yang dulu di angkatanku sendiri tuh beberapa ada yang nggak tahu kalau ada info harus wajib tinggal di asrama. Nah itu kemudian mereka nggak kebagian kuota, sedangkan untuk anak Fakultas Keislaman itu disediakan kalau perempuan cuma 1 gedung. Jadi itu dibanding dengan banyaknya mahasiswa Fakultas Keislaman itu nggak memungkinkan. Jadi beberapa dari mereka kalau nggak kebagian kuota itu dialihkan ke pondok yang sudah bekerja sama Fakultas Keislaman. Jadi bebas ya, masih tetap harus pondok ya? Masih. Ada pun temenku itu yang ditinggal di kos, itu pun mereka harus ikut beberapa kajian ataupun kegiatan yang dilakukan di asrama gitu. Jadi itu kewajiban itu ada alasannya tersendiri gitu Kak. Ya, alasannya itu gini, waktu pas maba itu dikasih tahu kalau ada ada SKS yang harus diambil kayak gitu waktu di asrama. Sebenarnya alasannya gitu, tapi aslinya itu enggak teman-teman. Cuman ini tujuannya dari Fakultas Keislaman itu untuk membimbing kita gitu. Jadi kalau di asrama kan kita ada aturannya gitu, ada wajib berjamaah, kemudian ada juga beberapa kajian. Nah itu kajian itu juga menentukan
kehadiran waktu kajian itu menentukan nilai kita waktu di asrama gitu. Jadi ada penilaiannya selama di asrama. Jadi mungkin karena masih maba ya, pembentukan Iya. karakter lah Iya, ya. pembentukan Iya, karakter. pembentukan Iya. karakter gitu selama pondok pesantren. Selama kita asrama tadi itu. Iya, selama di asrama. Tapi menurut kamu, teman-teman kamu ada yang protes gak sih dulu? Jujur deh, ada Iya. pasti kayak apa sih gitu Iya awal-awal? pasti. Pasti di awal itu pasti banyak yang protes gitu. Kenapa sih kok harus benar. wajib asrama Iya, gitu? benar. Sedangkan di asrama kan kayak nggak ada tempat buat masak individu, Iya, nggak boleh benar. bawa kompor. Iya, iya. Adapun masak itu cuma di lantai 1. Istilahnya kalau di asrama itu kayak banyak Iya, aturan guys, gitu. Jadi iya, mungkin iya. kalau untuk anak di luar asrama pun kalau mau asrama juga mikir-mikir gitu, Iya, apalagi yang mikir-mikir. diwajibkan gitu kan. Heeh. Berarti nanti seumpama nih, kalau ada anak yang nggak mau asrama, emang ada hukumannya nggak menurut kamu? Atau pernah ada cerita gitu? Dulu sih waktu maba ya itu kan diberlakukan waktu maba. Nah Iya. itu beberapa dari mereka kalau semisal diwajibkan, ya mereka ada yang nurut aja gitu. Tapi beberapa yang memang nggak tahu info dan mereka juga halah mungkin cuman gini aja gitu. Tapi resikonya juga apa ya? Mungkin di itu sih kayak waktu kajian mereka jadi nggak bisa ikut gitu. Ya soalnya ada penilaian tuh kayak memang itu dari jurusan sendiri, kayak harus praktek sholat yang baik itu bagaimana, terus kemudian praktik wudhu, kemudian praktik sholat jenazah seperti itu. Jadi kayak banyak banget kegiatan yang emang Iya. di ini ya difokuskan ke pemantapan Iya. biar Islamnya mantep gitu. Iya, Karakternya pada biar intinya mantep pendidikan karakter. gitu. Iya, Ha, sih, iya. benar-benar. Kemudian kalau kita ngomongin masalah ini outfit atau kayak pakaian gitu. Oh, iya. Kan pasti beda guys, ini kalian juga perlu tahu ya, kalau di fakultas keislaman itu nggak boleh asal pakai pakaian gitu. Bener gimana, Reza, sekali. cerita? Kalau Mungkin. di FKIS itu kita yang cewek-cewek itu nggak boleh pakai celana. apapun ya. Apapun bentuknya kulot Iya, benar. atau Ketat jeans atau enggak boleh. itu nggak boleh. Soalnya ya memang dari apa ya, dari peraturan dari Fakultas Keislaman seperti itu. Bahkan dulu waktu aku awal-awal maba itu ada budaya pakai gamis setiap hari Kamis. Nah itu jadi setiap hari Kamis yang cewek itu wajib pakai gamis gitu guys. Terus apa namanya? Ini ya, berarti harus pakai rok. Iya Kalau wajib. atasan gimana? Kalau atasan Bebas? sih Atau memang nggak enggak? boleh, kalau kaos yang Iya. cowok nggak boleh kaos. Kemudian yang cewek juga sama, tetapi kan kalau cewek biasanya Tutup lah ya, iya tertutup kerudung atau tertutup over kerudung, gitu-gitu kan. jadi selagi nggak mencolok gitu nggak apa-apa. Berarti yang mungkin lebih ketatnya ke bagian bawah ya, maksudnya Iya, kayak celana itu nggak boleh. iya, Tapi kalau nggak cowok boleh. celana nggak apa-apa kan jelasnya ya. Nggak apa-apa kalau cowok. Oke, kalau sepatu wajib berarti ya. Iya, Sandal nggak wajib. boleh kayak gitu. Kalau kerudung ada aturan nggak, Reza? Harus Nggak. sedada ataupun gimana kayak gitu? Kalau kerudung sih sebenarnya nggak ada aturan, cuman kalau ada beberapa yang mahasiswa yang kerudungnya sampai diikat ke belakang itu nanti ada Tegur ya? beberapa dosen yang negur juga gitu. Jadi harus yang bener ya kan? Ribet-ribetin gitu-gitu. Tapi Iya. kalau bentuk hukuman ada nggak sih, Reza, kalau masalah pakaian? Cuma teguran aja? Atau Enggak kayak, ada "Oh, dipulangkan, sih. dipulangkan." Enggak ada, cuman Kayak dipulangkan ya barang balik. teguran kemudian Iya. sindiran gitu. Oh, jadi kayak Kalaupun ya, gitu. kalaupun berani anak FKIS pakai celana itu mereka pasti nggak bakalan pede gitu loh. Soalnya teman-teman yang lain juga pakai rok Jadi gitu. kayak lingkungannya kan semuanya pakai rok, tiba-tiba pakai Iya. celana sendiri kan kayak siapa nih gitu. Iya, kan. Jadi iya. kayak aneh gitu ya. Kemudian tadi kita ngomong bahasa Arab lagi ya guys, tapi ini lebih ke ini. Katanya emang ada bahasa Arab tapi di luar jam kuliah. Ya kan? Oh, Dan iya. itu emang harus diambil sama mahasiswa. Itu gimana, Reza? Benar atau enggak? Gini, sebenarnya itu cuman wadah bagi kita semua waktu maba semester 1 itu kan kita ada bahasa Arab 1 namanya. Iya. Nah itu kita lebih ke kayak kalau ibarat kata bahasa Indonesia itu kayak subjek, predikat kayak gitu-gitu ya. Iya, iya. Memperkenalkan gitu-gitu. Kemudian kan kita semua nggak semuanya dari Paham, ya. dari SMA yang Islam, Oh, dari iya. MA ataupun MI dari gitu ya. pondok gitu kan. Benar-benar. Jadi dari Fakultas Keislaman itu mewadahi yang namanya kelas intensif bahasa Arab. Nah itu diselenggarakan setiap hari apa gitu. Pokoknya
kalau nggak salah 1 minggu itu ada 4 atau enggak 3 kali gitu. Tapi itu emang beneran di luar jam kuliah ya berarti? Iya, itu kegiatannya jam 7 pagi. Jadi jam 7 pagi jam Pagi 7 pagi sampai jam 8. Cuman 1 jam saja. Sampai jam 8. Jadi pada waktu jam 7 itu nggak ada mata kuliah di Fakultas Keislaman buat semester 1. Soalnya memang dipakai buat kelas intensif ya. Dan pertanyaannya itu emang wajib? Sebenarnya itu Konsepnya wajib nggak sih? konsepnya itu gini, wajib, cuman beberapa itu ada yang apa ya, ada yang nggak ikut gitu loh. Banyak yang sering bolos, soalnya kan nggak masuk dalam SKS. Iya, mikirnya kan kayak nggak ada hubungannya sama kuliah gitu kan. Padahal itu tuh kayak bekal buat kita gitu loh, buat lebih intensif lagi. Kalau di mata kuliah kan kita ada bab-babnya tersendiri, tapi kalau di intensif kan kita memahami bagian yang kita nggak bisa, terus kemudian kayak bener-bener dari awal kita dikasih tahu bahasa Arab kayak gimana ya. Jadi gitu. konsepnya lebih ke sunnah ya. Iya. Kalau ikutan ya dapat manfaat, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Tapi Cuman ada absensinya juga, tapi ya nggak tapi ada, nggak berpengaruh ke nggak nilai-nilai berpengaruh gitu juga. kan ya.